Baik, untuk soal nomor 6 di sini ada suatu bentuk pecahan yang mengandung sin X. Dan di sini kalaupun kita paksa pakai substitusi, kita akan butuh cos X kan sebagai turunan dari sinnya. Dan di sini nggak ada bentuknya. Kalaupun kita pakai modifikasi yang lain, bisa mengubah sin jadi cos itu ketika pakai identitas trigonometri yang ada bentuknya pangkat genap atau kelipatan dua, yaitu dari bentuk identitas ini. Nah, tapi kan bentuk ini nggak ada kan, pangkat duanya di dalam soal ini. Jadi di sini kita akan pakai pemisalan ketika bentuk-bentuk seperti ini, itu pemisalannya adalah tan, bukan tan X, tapi tan setengahnya dari sudut yang diketahui. Kita tan X per 2. Sehingga di sini kalau kita diketahui U sama dengan tan X per 2, sin X itu kan kita bisa nyatakan juga nanti dalam bentuk sudut setengahnya dan dx juga. Kita cari dulu turunannya, du dx. Kita dapat X per 2 diturunin dari setengah, tan diturunin jadi sekant kuadrat. Seperti ini. Kemudian kita butuh sekant kuadrat itu kan dalam bentuk U juga. Jadi kita ilustrasikan dalam segitiga siku-siku. Sehingga ketika sudutnya di sini X per 2, maka tan X per 2 kan berarti depan bagi samping. Jadi U dibagi 1. Sehingga sisi miringnya aku punya U kuadrat tambah 1. Lalu di sini kita substitusikan sekant kuadrat itu kan kalau cos samping bagi miring, di sini miring dibagi samping berarti. Berarti ada akar U kuadrat plus 1 dibagi 1. Tapi di kuadratin. Lalu ini du dx. Kemudian berarti kalau aku butuh dx saja di sini seperdua jadi 2. Kemudian ini jadi per U kuadrat plus 1. Akarnya hilang karena dikuadratin. Du. Lalu di sini kita cari sin X-nya. Sin X itu kita bisa lihat dia adalah sin dari 2 kali X per 2. Sin 2 kalinya itu kita dapat 2 sin kali cosnya. Sin X per 2 dari bentuk ilustrasi segitiga itu kita dapat depannya U, miringnya akar U kuadrat plus 1, kemudian cos itu sampingnya 1, miringnya akar U kuadrat plus 1. Sehingga kalau kita uraikan perkaliannya, kita dapat 2U per yang bawah akarnya hilang. Nah, sampai sini kita tinggal substitusikan semuanya. Jadi aku dapatkan di sini integral dari sin X per 2 plus sin X dx. Dia akan sama dengan sin X-nya berubah jadi ini 2U per U kuadrat plus 1. Ini 2 plus 2U per U kuadrat plus 1. Kemudian dx-nya adalah 2 per U kuadrat plus 1 dx. Oke. Itu kemudian di sini yang bagian penyebut kita punya suatu bentuk pecahan ditambah dengan angka. Jadi aku samain dulu penyebutnya. Sehingga 2 kali U kuadrat plus 1, aku punya 2U kuadrat plus 2. Kita tambah 2U. Lalu ini jadi 2U dibagi U kuadrat plus 1. Ini 2 per U kuadrat plus 1 DU. Kita sederhanakan, di sini ada bentuk penyebut yang sama. Berarti bisa aku hapus. Jadi sisanya kita punya 2U per 2U kuadrat plus 2 plus 2U kali 2 per U kuadrat plus 1 DU. Ini aku faktorin duanya jadi habis dengan ini. Sehingga kita punya di sini integral, duanya aku keluarin jadi U per U kuadrat plus U plus 1 yang dikalikan dengan U kuadrat plus 1 DU. Nah, bentuk ini kita nggak bisa langsung kerjain karena harus ada dimodifikasi dulu dengan menentukan pembagiannya. Jadi ada dibagi jadi dua bentuk sesuai si faktornya. Kita modifikasi lagi. Aku punya atau duanya aku gabung sekalian biar gak bingung di depan situ. Jadi aku punya di sini 2U dibagi dengan U kuadrat plus U plus 1.
Ini ada U kuadrat plus 1. Kemudian dia akan sama dengan di sini kita punya faktornya U kuadrat plus U plus 1 tambah U kuadrat plus 1. Kita lihat di sini polinomial derajat 2 berarti yang di atas derajat 1. Kita punya AU plus B, yang di sini C, U plus D. Dengan cara yang sama kita kalikan seluruh penyebutnya. Berarti aku punya di sini 2U, yang kanan adalah AU plus B, kita kalikan dengan U kuadrat plus 1. Untuk yang di C, U plus D, kita kalikan dengan U kuadrat plus U plus 1. Ini kebetulan dia akarnya nggak real semua ya, karena diskriminannya masing-masing negatif. Jadi yang kita nggak bisa melakukan substitusi akar penyebab nolnya. Jadi paling kita harus uraikan satu-satu aja. AU pangkat 3 plus AU plus BU kuadrat plus B. Kemudian C, U pangkat 3 plus CU kuadrat plus CU plus DU kuadrat plus DU plus D. Ini 2U. Lalu di sini kita kumpulkan yang pangkat 3 dulu. Ada A plus C, U pangkat 3 plus B plus C plus D untuk yang U pangkat 2. Kemudian yang U-nya ada A plus C plus D, U. Yang konstantanya di sini ada B sama D. Itu dia akan sama dengan 2U di kiri. Kita sama dengan kan untuk yang koefisien pangkat 3 di kiri itu 0. Berarti 0 sama dengan A plus C. Yang pangkat 2 0 juga. Jadi 0 sama dengan B plus C plus D. Kemudian yang koefisien U ada 2. A plus C plus D. Lalu yang terakhir aku punya B plus D sama dengan 0 juga karena konstantanya nggak ada. Nah, kita lihat dari bentuk ini nggak ada yang cuman satu ya variabelnya. Cuma kita cek yang paling gampang di sini. Ketika dari 1 dan 3, kalau aku masukin A plus C-nya 0, berarti D sama dengan 2. Kalau aku ambil ini, 2 dan 4, ketika B plus D-nya 0, berarti C-nya 0. Lalu kalau C-nya 0, masukin ke sini, C sama dengan 0, berarti A-nya 0. A, C, D. B-nya yang belum, masukin ke sini. Berarti B tambah 2 sama dengan 0, sehingga B-nya sama dengan min 2. Nah, kita udah dapat semua. Jadi, bentuk integral itu akan berubah menjadi integral AU plus B, jadi A-nya 0, B-nya min 2. Jadi, min 2 per U kuadrat plus U plus 1 DU. Kemudian yang kanan kita punya CU plus D, C-nya 0, D-nya 2. Berarti 2 per U kuadrat plus 1 DU. Nah, untuk yang bagian kiri dan kanan caranya beda karena yang di kanan udah selesai sebenarnya kita bisa pakai tan inverse secara langsung. Untuk yang di kiri karena dia belum jadi kuadrat sempurna, aku akan hitung di bagian sini. Jadi di situ aku punya min 2 integral per U kuadrat plus U. Kan aku sempurnakan dengan ditambah sesuai karena di sini koefisien U-nya 1, berarti kita ambil setengahnya kemudian dikuadratin buat menyempurnakan dia. U kuadrat plus setengah dikuadratin jadi 1/4. Karena awalnya nggak ada plus 1/4, harus aku kurangi 1/4. Baru ditambah 1, DU. Nah, sehingga di sini aku punya min 2 integral jadi U plus setengah sekarang. Yang dikuadratin. Plus 3/4. Kita cari pemisalan di sini biar jadi satu bentuk. Misalin Y-nya adalah U plus setengah.
Berarti aku punya turunannya 1, sehingga DY sama dengan DU. Berarti soal ini akan berubah menjadi min 2 integral 1 Y kuadrat tambah 3 per 4 DY. Dan integral bentuk ini akan menghasilkan, boleh ambil tan inverse atau minus kotan inverse. Min 2 tan inverse, jangan lupa ada koefisiennya di depannya. Jadi 1/akar 3/4. Kemudian ini tan inverse Y dibagi akar 3/4 juga. Plus C1 misalkan. Nah, ini 2 kali 1. Jadi akar 4 pindah ke atas jadi 2. Kemudian jadi min 4 per akar 3 tan inverse. Ini juga pindah ke atas jadi 2Y per akar 3 plus C. 1, Y-nya masukin lagi U plus setengah. Berarti min 4 per akar 3 tan inverse. 2 kali U jadi 2U, 2 kali setengah jadi plus 1. 2U plus 1 akar 3 plus C1. Berarti untuk yang ini kita punya, udah aku kali min 2 ya tadi. Udah. Min 4 per akar 3 tan inverse. 2U plus 1 per akar 3. Kemudian untuk yang kanan, langsung aku tulis saja dia hasilnya tan inverse dari U plus C. Kita balikin U-nya di soal ini tadi. U-nya adalah tan X per 2 ya. Aku ambilnya tadi. Ya, punya tan X per 2. Berarti aku punya di sini min 4 per akar 3 tan inverse 2 kali tan X per 2 plus 1 per akar 3 plus 2 tan inverse dari tan X per 2 plus C. Ini jawabannya. Baik, itu untuk jawaban nomor 5. Maaf, nomor 6.